Sebuah kren pengangkut beton proyek double track DDT di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu pagi ambruk. Akibatnya 2 orang pekerja tewas di tempat dan 2 pekerja lainnya meninggal dunia di rumah sakit. Sementara sejumlah pekerja lainnya mengalami luka-luka. 2 orang pekerja tewas seketika usai tertimpa beton proyek DDT di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu pagi. Beton proyek double track ini roboh lantaran kren pengangkut beton ambruk. Selain menewaskan 2 orang pekerja, sejumlah pekerja lainnya mengalami luka serius dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Premier Jatinegara. Menurut Ketua RW setempat, ambruknya kren pengangkut beton tersebut sempat membuat warga sekitar panik. Hingga kini pihak proyek pengerjaan double track belum berkenan memberikan keterangan. Sementara kasus kecelakaan kerja ini masih ditangani pihak kepolisian sektor Jatinegara. Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur Jumat siang tetapkan 1 orang sebagai tersangka penyebab insiden maut kren ambruk di proyek double track Jatinegara, Jawa Timur. Tersangka merupakan operator launching gantry, alat yang digunakan untuk mengangkut benda-benda berat pada konstruksi. Tersangka dinilai lalai sehingga sebabkan 4 pekerja tewas. Meski telah tetapkan 1 tersangka, polisi masih terus menyidik kasus ini guna melihat ada tidaknya kelalaian yang dilakukan pihak lain. Salah satu kelalaiannya adalah sebelum dia menaikkan bantalan atau double track itu harus kondisinya steril. Di bawahnya dipastikan tidak ada pekerja. Atas peristiwa ini tersangka terancam hukuman penjara 5 tahun karena dianggap melakukan kelalaian kerja. Nama saya Yusuf Ferdinand dari kelas PPI reguler angkatan 2023 sebagai tugas UTS K3L. Saya akan menjelaskan fault tree analysis dari studi kasus diambil melalui pelaksanaan bagi proyek stasiun Manggarai Jatinegara double track. Sebelum kita memulai, fault tree analysis memiliki definisi sebagai berikut. Fault tree analysis atau biasa disebut FTA pada suatu metode analisis risiko kuantitatif dengan model grafik dan logika yang menampilkan kombinasi kejadian yang memungkinkan. Dengan menggunakan analisis ini, maka dapat diketahui faktor dan juga kombinasi penyebab yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah kecelakaan. Dan pada fault tree analysis terdapat 3 komponen utama, yaitu basic event, top event, dan gates. Langkah-langkah dalam FTA fault tree analysis adalah sebagai berikut, yaitu merincikan top event, lalu mengidentifikasi basic event, dan yang ketiga menggambarkan FTA dan menetapkan logical gates. Yang keempat adalah menganalisis dan mengevaluasi dan mengidentifikasi peristiwa yang berkontribusi. Fault tree analysis pada peristiwa sedikit adalah sebagai berikut. Eventnya adalah 4 pekerja proyek yang tertimpa kren, 2 korban meninggal di TKP, 2 meninggal di Rumah Sakit Premier Jatinegara dan Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Ini diambil dari berita CNN Indonesia. Basic event yang teridentifikasi adalah berikut. Untuk merupakan konstruksi yang identifikasi yang sekiranya dapat menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. Yang pertama itu kren atau sebenarnya pada case aslinya adalah gantry ambruk. Lalu yang kedua, alat tersebut tidak layak operasi.
ketiga bisa juga dalam kondisi tidak siap dioperasikan. Yang keempat, tidak dilakukan pengecekan atau checklist kesiapan dan kelayakan daripada alat. 5. Wilayah kerja yang tidak steril atau tidak dikosongkan pada saat lifting atau erection. Yang kelima, wilayah tidak dijalankannya SOP sebelum kren dioperasikan. SOP di sini dimaksudkan SOP HSE, lalu tidak adanya pengawasan dari tim HSE saat kren atau launcher gantry beroperasi. Lalu yang kedua, kesempatan angin melebihi batas operasional kren dan tidak dapat kondisi lingkungan atau kren atau launcher gantry beroperasi. Berikut SPA yang digambarkan, jadi dari 4 pekerja proyek yang tewas tertimpa kren, kita breakdown jadi ada kren ambruk, dan penyebab kren ambruk ini juga ada disebabkan karena kren yang tidak layak operasi atau tidak siap operasi, kecepatan angin yang melewati ambang batas, dari kita breakdown lagi jadi tidak dilakukan pengecekan dan kesiapan kelayakan alat, dan seterusnya. Dari asumsi-asumsi yang sudah kita sebutkan sebelumnya pada basic event. Selanjutnya ada metode selain daripada metode FTA, kita juga akan menggunakan metode 5Y atau wishbone diagram untuk menganalisa dari mengapa terjadi kecelakaan atau insiden tersebut. Ini pada kasus ini misalnya terjadi 4 pekerja proyek yang tewas tertimpa kren. Nah, ini kita melakukan 5Y. Seperti apa? Kita seperti bertanya kenapa dari sebuah penyebabnya, kenapa lagi kita tanyakan seperti ini. Kenapa 4 orang pekerja tewas karena wilayah operasional kren tidak steril, lalu kenapa juga bisa karena tidak ada penyesuaian lingkungan operasional kren, lalu kenapa yang tidak terlaksana SOP sebelum operasional kren, lalu kenapa SOP tersebut karena tidak mereka saat beroperasi tidak beroperasi secara SOP. Itu penyebabnya karena tidak adanya pengawasan HSE. Nah, himpunan pembahasannya sama pada 5Y analisis, itu ada 3, yaitu manusia, lingkungan, dan metode. Berikut adalah rangkaian